Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Selamat datang di praktikum kecerdasan buatan di modul 1 tentang pencarian, tentang searching. Tujuan dari praktikum kali ini itu adalah bisa memahami apa itu kecerdasan buatan, apa itu ruang keadaan, bisa membedakan teknik pencarian uninformed search dan informed search, bisa menyelesaikan persoalan menggunakan teknik pencarian DFS, BFS, dan greedy based research. Alat dan bahan yang diperlukan itu adalah PC yang udah terinstall C++, dan juga text editornya untuk C++. Oke? Nah, pertama kita lihat dulu apa sih itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, ternyata kecerdasan atau intelligence itu adalah sebuah kemampuan untuk mendapatkan, untuk mencari, untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan tersebut. Jika kita gabungin sama artificial, jadinya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah teknologi yang dibuat untuk mensimulasikan proses kecerdasan manusia, di mana teknologi itu kita implementasikan ke sebuah mesin, terutama sistem komputer. Si proses ini tuh, proses kecerdasan manusia, dia bisa meliputi pembelajaran, learning. Misalnya, bisa melihat sebuah pola dalam data yang sebelumnya itu nggak kelihatan. Jadinya bisa menemukan pengetahuan yang baru, knowledge discovery. Bisa juga decision making, mengambil keputusan. Misalnya seorang pakar, expert, dokter misalnya, bisa dibantu dalam mengambil keputusan apakah si pasien ini tuh dia butuh operasi atau enggak. Terus bisa juga self-correction. Dia bisa memperbaiki ada data yang aneh misalnya. Nah, si AI ini, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan itu udah deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu adalah foto tagging misalnya di Facebook. Kalau teman-teman upload foto, udah kelihatan nih ini tuh ternyata Presiden Barack Obama misalnya. Terus ada juga di Google Assistant atau Siri dalam speech recognition. Terus ada juga di Google Map nih saat nyari jalan yang nggak macet atau nyari jalan yang paling cepat dari Bandung ke Jakarta misalnya. Kemudian ada di Netflix itu misalnya teman-teman suka film yang genrenya seperti ini, nanti sama Netflix bisa direkomendasiin tuh film-film yang mirip-mirip lah kayak gitu. Nah, dalam modul ini kita bicara tentang searching. Jadi intinya kalau sistem cerdas itu kan ujung-ujungnya itu cerdas dalam menyelesaikan masalah. Nah, di searching ini kita formulasiin apa sih itu masalahnya, seperti apa. Nah, apa yang bisa menjadi solusinya? Si solusi itu berupa serangkaian tindakan, serangkaian aksi dari awal hingga tujuan, hingga mencapai goalnya. Jadi masalahnya itu udah dapat solusinya. Misalnya dari gedung toko nanas mau ke gedung N. Dia tuh lewat mana dulu? Lewat danau kah? Lewat gedung K atau mungkin GSG gitu. Serangkaian tindakan dari awal hingga tujuannya. Nah, di dalam searching ini tuh ada beberapa terminologi yang harus diketahui. Yang pertama ada agent atau agen. Agent itu adalah sebuah entitas yang bisa perceive
percepting, merasakan lingkungannya dan bertindak atas lingkungan itu. Nah, dia tuh bisa merasakan lingkungan lewat sensor, kemudian bisa bertindak terhadap lingkungan itu dengan menggunakan actuator. Misalnya vacuum cleaner atau Roomba yang bulat. Dia tuh vacuum cleaner, misalnya dalam lingkungan si Roomba, si vacuum cleaner itu, dia misalnya tujuannya itu pengen ruangan bersih kan. Kalau dia lihat lingkungannya menggunakan sensornya dia, oh ruangan ini ada debunya, terus dia melakukan aksi yaitu sedot dengan menggunakan aktuatornya supaya lingkungan itu debunya bersih, debunya udah gak ada. Itu contoh sederhana ya dari agent. Kemudian yang kedua itu ada state atau keadaan. State itu adalah konfigurasi agent dan lingkungannya. Misalnya ada di sini puzzle berapa nih? 3x3. Dia tuh state-nya, keadaannya tuh bisa kayak gini kan. Bisa juga kayak gini keadaannya. Bisa juga seperti ini keadaannya. Ada banyak keadaan dalam puzzle ini kan, kemungkinan keadaannya. Nah, kemudian ada yang namanya initial state atau state di mana agent mulai. Kalau tadi kan misalnya state awalnya itu adalah di tokong nanas. Kemudian ada yang namanya goal state. Itu adalah state di mana agent berakhir. Dia tuh udah sampai ke tujuannya, sampai ke gedung N misalnya. Terus ada juga yang namanya action atau tindakan. Udah pilihan yang dapat dibuat di dalam state. Nah, ada state seperti ini, misalnya dalam puzzle 3x3, itu kan si bloknya itu bisa kita geser ke kiri, ini ke kanan, 8 bisa geser ke kanan, 7 bisa geser ke kiri. Si blok-bloknya itu bisa geser ke bawah, ke atas. Ada 4 tindakan yang bisa dibuatkan dalam step ini. Dalam si puzzle ini, itu adalah action. Jadi tindakan-tindakan pilihan yang bisa dibuat dalam state-nya. Kemudian ada yang namanya state space atau ruang keadaan. State space ini itu adalah himpunan semua state yang dapat dijangkau dari initial state dengan serangkaian action. Misalnya kayak gini nih. Di puzzle yang 3x3 tadi, itu misalnya initial state-nya seperti ini. Terus kan blok ini bisa geser ke sini. Jadi saat state ini itu kita bisa milih si bloknya geser ke kanan atau blok 4 geser ke bawah kan. Misalnya kita pilih yang blok ini geser ke kanan, jadinya kayak gini step-nya. Kalau kita pilih si blok 4-nya geser ke bawah, jadinya kayak gini step-nya. Gitu seterusnya ya. Nih. Ini kalau kita geser blok 6 ke bawah kayak gini. Ini kalau kita geser blok 5 ke kiri, ke kanan, Nah, semua kemungkinan state ini itu adalah, semua himpunan state ini, itu namanya state space atau ruang keadaan. Ini masih banyak lagi nih ke bawah, masih ada banyak state yang lain. Nah, si ruang keadaan ini atau state space ini tuh bisa kita sederhanain, namanya graf keadaan. Jadi kayak gini. Yang bulat ini node, dia itu state. Yang panah ini itu adalah aksi-aksinya. Oke, nah di sini misalnya state ini kita melakukan aksi geser blok 8 ke kanan. Jadinya state-nya gini. Gitu, kita sederhanain jadinya kayak gini aja, ada node sama panahnya ini, graf keadaan. Nah, bisa juga
si state space ini kita representasiin pakai pohon pelacakan. Kalau pakai pohon pelacakan itu, dia itu meminimalisir terjadinya pelacakan node yang berulang. Kalau pakai graf keadaan kan jadinya ada yang double gini tuh. Nah, kita pakai pohon pelacakan biar nggak keulang misalnya si node-nya itu, biar lebih jelas sih ini dari graf keadaan. Nah, si yang level atas, yang paling atas itu disebutnya root, akar, level 0. Kemudian ini tuh disebutnya child, anak-anaknya. Nah, kalau sampai ujung sini itu, kalau node yang nggak punya anak, dia tuh namanya daun. Nah, si daun ini tuh dia bisa aja udah sampai tujuan, tapi bisa juga dia tuh jalan buntu, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi si state space itu kita bisa representasiin pakai graf keadaan sama apa nih? Pelacakan. Nah, kemudian ada terminologi path cost. Path cost itu adalah biaya numerik yang ditetapkan ke setiap jalur. Ke setiap aksi yang kita buat itu ada biayanya. Nih, kalau misalnya di graf yang tadi itu, setiap aksi ini ada cost-nya. Nah, ini cost-nya. Dari state A, dari node A, kita mau ke state B, aksinya itu biayanya 5. Gitu. Ada biayanya. Kemudian ada yang namanya itu solution. Nah, solusi ini adalah serangkaian action dari initial step sampai goal step. Aksinya itu apa aja sih yang diperlukan sampai kita bisa dapat goal step kita. Nah, tapi kalau di AI itu kita nggak mau udah dapat goalnya itu udah aja misalnya. Kita pengen si solusinya itu solusi yang optimal. Solusi yang optimal itu adalah solusi yang mempunyai path cost yang paling rendah. Total path cost-nya itu paling rendah. Jadi gimana solusi kita itu bisa paling optimal, itu paling bagus lah, paling best. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pencarian nih. Teknik pencarian itu bisa dibedakan jadi 2. Ada blind search atau uninformed search sama heuristic search atau informed search. Di sini kita bakal ngebahas uninformed search, yaitu ada DFS, depth first search, sama breadth first search. Sama heuristic search, kita ngebahasnya yang greedy search-nya aja. Oke, sekarang kita masuk ke uninformed search. Di uninformed search itu adalah teknik pencarian atau algoritma pencarian yang tidak menggunakan pengetahuan khusus masalah. Nah, terus di contoh uninformed search itu ada BFS. BFS itu dia memperluas node dari paling dangkal yang belum diperluas. Dia kalau pakai struktur datanya itu pakai Q, prinsip FIFO, first in, first out. Kita lihat ini dulu deh ya, biar lebih paham. Coba. Nah, misalnya dari initial state A, kita expand ke node yang paling dangkal. Node yang paling dangkal dari A, itu kan ada apa nih? B sama C kan? Misalnya, nih B sama C, misalnya kita pilih B yang expand-nya. Ini bebas ya, mau expand. Mau memperluas yang B atau memperluas yang C, tergantung aturannya.
Misalnya pengen dari kanan atau dari kiri. Sama aja ini karena levelnya sama. Level node-nya. Dari A itu kan cuma satu level nih. Misalnya di sini aku pilih yang B. Di B itu kita expand, kita perluas, ada D sama E. Jadi kan pilihannya itu ada D, E sama C kan. Kita pilih yang paling dangkal dari A. Apa tuh? Yang C dong. Ini. Jadinya kita expand yang C. Kita expand nih. Nah, jadi pilihan itu ada D, E, F, sama G. Bisa terus ke bawah ya, kalau masih ada. Itu adalah prinsip breadth first search. Jadi dia memperluas node yang paling dangkal, yang belum diperluas. Nah, ini kalau dilihat sih kayak gini breadth first search itu. Node-nya yang paling dangkal dulu. Sini. Kita lihat contoh deh biar lebih paham. Misalnya aku pengen dari A mau ke E. Dari A ke E, itu kan berarti ini tuh yang merah, itu struktur datanya ya, atau frontier, kita pakainya. Struktur datanya berarti Q, prinsip FIFO atau first in first out. Kemudian yang hijau itu adalah node yang udah kita explore, yang udah kita perluas. Berarti di awal itu kita ekspor yang A, initial state. Kita ekspor A. A itu goalnya bukan kan? Berarti kita ekspor lagi. Kemana? Dia cuma bisa ke B. Kita ekspor ke B. Nah, dari B itu adalah goalnya bukan karena goalnya itu E. Kita ekspor lagi, expand. Dia bisa ke C atau D. C atau D. Nah, kita pilih yang mana nih? C atau D? Karena struktur datanya itu Q atau first in first out, berarti kan yang pertama masuk, pertama keluar, kita pilih yang D. Kita pilih yang C, yang ini nih. Yang pertama. Kita pilih C. Oke. Terus kita expand. Dari C itu ke ada E. Nah, kemudian kita first in first out, ingat. Berarti D, pertama masuk, pertama keluar, kita pilih D. Kita expand. Ada F. Kita pilih yang E. Pertama masuk, pertama keluar. Udah deh. Kita sampai ke goalnya. Jadinya itu action yang diperlukan untuk solusinya itu ada kita lewat A, kita lewat B, kita lewat C, lewat D, dan juga akhirnya lewat E. Nah, itu adalah contoh dari breadth first search. Di BFS ini itu kalau emang ada solusinya, dia pasti bakal ketemu solusinya itu. Tapi ya saat kita expand terus itu tuh, saat kita terus perluas node-nya itu tuh ternyata mahal banget, mahal waktunya, mahal memorinya. Gitu kekurangan dari BFS. Sekarang kita masuk ke DFS atau depth first search. Kalau tadi kita perluas node yang paling dangkal nih dari rootnya, sekarang kita perluas, kita expand node yang paling dalamnya, yang belum diperluas. Struktur datanya itu adalah stack, last in first out. Oke, misalnya kita lihat dulu ininya ya, contohnya. Dari A, dari initial step A, kita expand, bisa B ke C kan. Misalnya di sini aku mau pilih B, kita expand yang B, ada bisa milih D, E sama C kan. Yang paling dangkal, yang paling terdalam,
Yang paling terdalam apa nih? Ada D, E, C. Bisa D, bisa E kan? Misalnya di sini aku pilih D, kita expand, kita perluas D, bisa jadi ada pilihan H, I, E, sama C. Yang paling dalam bisa H sama I kan? Oke, misalnya di sini aku pilih H, kita perluas, karena udah kita ekspor dan nggak ada lagi anak-anaknya ke bawah, berarti kita pilih I yang paling terdalam selanjutnya. Kita ekspor. Nah, yang ini udah kita ekspor, jadinya aku sembunyiin dulu. Nah, jadi pilihannya itu sekarang ada E sama C kan? Jelas kita pilih E karena yang paling dalam. Yang terdalam. Kita expand E, ada J sama K. Bebas mau pilih yang mana. Ada J, K, C, sorry. Kita pilih yang mana? Mau pilih J atau K. Di sini aku pilih J misalnya. Kita ekspor. Berarti not sebelah sini udah selesai kita ekspor. Tinggal ekspor yang bagian C. Gitu seterusnya ya. Kita lihat contohnya aja nih. Sebelumnya. Jadi seperti ini nih, kalau kita generalize. Ke bawah sini nih, paling ke dalam. Di not yang paling dalam dulu. Habis itu sini. Gitu. Prinsip data search. Nah, kita lihat contoh nih. Sama contohnya kayak tadi, kita pengen tahu jalur dari A sampai E, cuman kita pakai depth first search, teknik pencariannya. Oke, kita ekspor A, berarti ya initial setnya. A, dari A itu cuman ada B aja, sama kayak tadi. Kita ekspor B, dari B ada CD. Nah, tapi di sini kita sesuai dengan struktur data stack atau prinsip last in first out. Jadi yang masuk terakhir itu keluar pertama. Di sini yang terakhir itu D, berarti D keluar out. Kita pilih D. Ini dari D kita expand ke F. Last in first out, ingat kita pilih yang F berarti. Karena yang last in dia terakhir masuk. Nah, dari F kita ambil C karena nggak ada lagi. Kita pilih C, baru sampai ke E. Nah, berarti ini adalah path, jalurnya, solusinya, action yang diambil kalau kita pakai teknik pencarian depth first search atau DFS. ABD, F, C, E, gitu. Nah, jadi kalau DFS itu si memorinya itu lebih rendah dari BFS. Tapi, kalau di DFS itu, dia bisa terjebak dalam jalur yang sangat panjang, bahkan tak hingga. Sekarang kita lihat yang informed search. Informed search ini tuh lebih improve dari uninformed search. Dia tuh teknik pencarian yang menggunakan pengetahuan khusus masalah untuk menemukan solusi dengan lebih efisien. Jadi kalau yang tadi itu yang uninformed search, jadi kita nggak ada pengetahuan sama sekali sebelumnya tentang masalah yang pengen kita solve itu, blind, makanya namanya blind search. Nah, kalau di informed search, itu kita terinformasi, kita udah mendapatkan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, biar kita nyari solusinya itu lebih efisien. Nah, salah satu teknik pencarian informed search itu adalah Greedy Based Research atau GBFS. GBFS itu adalah teknik pencarian
yang memperluas node yang paling dekat dengan tujuannya, seperti yang diperkirakan oleh fungsi heuristik. Jadi dia tuh milih node yang kira-kira ya ini tuh kayaknya lebih dekat deh sama goal kita. Nah, dia tuh taunya dilihatnya dari heuristik. Heuristik itu adalah fungsi untuk memperkirakan biaya jalur termurah dari node N ke node tujuan. Jadi dia tuh cuma ngira-ngira aja. Oh ya, kalau kita milih node yang ini, itu kayaknya kelihatannya lebih dekat deh sama goal kita, gitu. Coba kita lihat contohnya aja ya. Nah, di sini ada peta Romania. Misalnya kita lagi liburan di Romania. Kita lagi nyetir di Arad nih, mau ke Bukares. Kita pakai heuristic function-nya itu adalah Euclidean distance. Nah, Euclidean distance itu adalah jarak dari titik N, titik node, ke goal. Misalnya di sini dari Arad ke Bukares, kita tarik garis lurus. Itu tuh berapa sih nilainya? Misalnya 366. Untuk Bukares itu 0. Karena kenapa? Kalau Bukares, titik garis ke Bukares ya 0. Karena ini kan tujuannya. Nah, yang Craiovara di sini kita tarik garis lurus ke Bukares ke tujuannya, misalnya itu dapat 160. Heuristic function juga ada yang namanya Manhattan distance. Kan kalau Euclidean itu dia tarik garis lurus aja. Kalau di Manhattan itu dia tariknya itu zigzag gitu. Zigzag sih apa? Horizontal sama vertikal. Jadi nggak bisa diagonal. Gitu. Heuristiknya itu bisa beda-beda. Heuristic function-nya itu. Di sini contohnya adalah Euclidean distance. Kita udah dapat nih masing-masing heuristik dari semua node ini. Ya udah, kita tinggal cari solusinya pakai teknik GBFS. Coba lihat. Pertama di Arad. Di Arad itu kita bisa milih Zerin sama CBU. Kita milih apa nih? Kita lihat heuristiknya. CBU heuristiknya itu 253. Zerin heuristiknya itu 379. Berarti kita milih yang paling kecil, yang 253. Yang kelihatannya itu dia paling dekat ke goalnya. Kita pilih CBU. Berarti dari CBU kita bisa milih apa nih? Rimnicu, Vilsea, sama Fagaras, sama Oradea. Kita lihat heuristik yang paling kecil, yang kira-kira paling dekat nih sama tujuannya. Yang paling kecil tuh apa nih? Di sini ada Fagaras. Berarti kita pilih Fagaras. Heuristiknya dari Fagaras kita bisa ke Bukares. Udah deh sampai di Bukares. Berarti jalurnya itu dari Arad ke Sibiu, ke Fagaras, sama ke Bukares. Kalau kita hitung fat cost-nya, totalnya itu adalah 450. Arad 140 ke Sibiu ditambah 99 ke Fagaras ditambah 211 ke Bukares. Oke, kita dapat solusinya. Tapi, apakah solusi ini tuh yang paling optimal? Ini tuh yang paling optimal nggak sih? Si pet cost-nya itu paling murah nggak sih? Kalau kita lihat ini nih, misalnya kita mau
Kita pilih ke Rimnicu Vilsea, terus ke Pitesti, terus ke Buhares. Coba hitung pet cost-nya berapa. Total pet cost-nya. Coba hitung. Ntar aku sambil ngitung ya. Ke Arad ke Sibiu. 140. Kita tambah 140, tambah 80 ke Rimnicu. Kita tambah 97 ke Pitesti. Tambah lagi 101 ke Buhares. Ternyata, coba berapa total pet cost-nya? Coba hitung. Ternyata aku hitung nih, totalnya adalah 418. Wah, ternyata lebih murah ke sini kan? Lebih murah kalau lewat sini jalannya itu. Oke, gitu guys. Jadi ternyata kalau pakai GBFS itu dia nggak memastikan kita dapat solusi yang paling optimal. Bisa aja ada solusi lain yang paling bagus, yang paling optimal. Itu adalah kelemahan si GBFS. Jadi meskipun simpel GBFS itu, ternyata ngelihat dari heuristiknya doang itu nggak cukup. Nah, ada yang namanya A-star search, yaitu selain dilihat dari heuristiknya, tapi dilihat juga dari pet cost-nya. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Nah, itu guys. Makanya greedy. Makanya disebut greedy, karena dia tuh cuma ngelihat heuristiknya doang. Fokus. Oke. Sekian untuk penjelasan praktikum modul 1. Semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.